Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Wahyuni Safitri, saya dari Universitas Bina Sarana Informatika dari kampus LIPI dengan nomor NIM 642000132. Saya dari kelas 646B26. Pada kali ini saya akan mempresentasikan tugas proyek 1 untuk mata kuliah metode kuantitatif sebagai pengganti nilai UTS dengan dosen pengampunya yaitu Bapak Ahmad Syahlani SSI. Dan video ini berisikan bagaimana cara mengolah data menggunakan SPSS. Untuk mendapatkan datanya, sebelumnya saya sudah menyebarkan kuesioner yang diberi judul Pengaruh Motivasi dan Disiplin Kerja Terhadap Kinerja Karyawan di Wilayah Slipi, Jakarta Barat. Kemudian untuk kuesioner ini diisi oleh 34 responden, di mana untuk kuesioner ini terdiri dari 3 variabel, yaitu ada X1, X2, dan Y, di mana untuk X1-nya ini untuk motivasi kerja, kemudian untuk X2-nya adalah disiplin kerja, dan Y-nya adalah kinerja kerja karyawan. Dan kemudian saya akan tampilkan SPSS-nya. Nah, untuk SPSS ini saya sudah isi data-datanya untuk variabel view-nya. Untuk kali ini saya menggunakan SPSS versi 27. Untuk berikut tampilan untuk SPSS-nya. Untuk kolom name-nya ini saya sudah isi dari X11 sampai dengan X18 dan total dari X1-nya. Kemudian, untuk X21 ini saya isi juga, sampai dengan X28 dan juga total untuk X2-nya. Kemudian untuk Y1 sampai dengan Y8 dan total Y. Untuk X11 ini adalah, pertanyaan dari variabel X1, nomor 1. Jadi untuk 3 variabel ini masing-masing pertanyaannya ada 8. Untuk contoh pertanyaannya tadi saya, akan perlihatkan, ini ada X1-nya itu motivasi kerja, pertanyaannya adalah gaji yang diberikan dari perusahaan saya bekerja telah mampu untuk memenuhi kebutuhan hidup saya. Ini ada 5 skala Likert dari sangat tidak setuju sampai dengan sangat setuju. Jadi responden mengisi untuk kuesioner tersebut dan hasilnya sudah saya, input ke dalam SPSS ini. Kemudian untuk kolom type-nya ini numerik karena kita menghitung, total angka. Dan untuk kolom width-nya ini saya tidak ubah yaitu tetap menjadi 8 dan untuk desimalnya ini saya jadikan 0 karena kita tidak menghitung angka yang menggunakan koma 00 di belakangnya. Dan untuk labelnya ini saya berikan nama, ya untuk karena tadi pertanyaan pertama X1 adalah motivasi kerja, saya berikan nama labelnya itu motivasi kerja. Kemudian untuk X21-nya, ini saya berikan nama disiplin kerja. Kemudian untuk Y-nya ini adalah kinerja karyawan. Untuk values-nya missing dan kolom ini saya tidak ubah-ubah, tetap non, non, dan kolom C ini ada 8. Untuk align-nya ini, saya memilih center karena untuk tampilannya agar lebih rapi saja, ini ada rata kanan, rata kiri, dan rata tengah, tapi agar lebih tampilannya lebih bagus, saya memilih center. Untuk measure-nya jangan lupa ini diganti scale, karena sebelumnya ini kan ada pilihannya ada scale, ordinal, dan nominal. Jadi jangan lupa tampilannya itu dirubah menjadi scale. Kemudian karena saya menggunakan SPSS versi 27, jadi untuk role-nya ini saya, isi dengan data input. Tapi kalau misalnya untuk SPSS 20 ke bawah itu biasanya tidak ada kolom role. Nah, dari data variabel view tersebut, kita akan hitung untuk uji validitas dan reliabilitasnya. Dan untuk mengujinya tersebut, kita harus buka data view-nya. Untuk yang pertama ini kita akan mencari uji validitas terlebih dahulu, maka untuk langkah pertamanya, ini ada beberapa nama ya di atas, bagian SPSS-nya. Tadi setelah kita isi variabel view-nya ini, maka data view-nya ini kita isi dari hasil kuesioner yang sudah diisi oleh para responden. Nah, kemudian itu kan ditarik datanya menggunakan file Excel. Jangan lupa dijumlahkan terlebih dahulu karena untuk di SPSS ini tidak ada rumus untuk penjumlahan agar, mengurangi kesalahan dalam penjumlahan kita pindahkan dari data Excel tersebut kita jumlahkan terlebih dahulu untuk X1-nya, X2, dan Y-nya, dan totalnya itu kita tinggal copy saja kemudian kita paste ke data SPSS ini. Nah, ini data view tampilannya, ini untuk X1 sampai dengan X8 dan total X1-nya, kemudian untuk X21 sampai dengan X28 dengan total X2-nya, lalu ini ada Y1 sampai dengan Y8 dengan, tampilan, total Y-nya. Mohon maaf ini di Y7 dan Y8 ini tampilannya kayaknya ada perbedaan, ini ketahuan bukan
scale. Nah, ini dia. Jangan lupa ya diganti dengan scale. Oke. Jadi datanya sudah sama semua dari Y1 sampai dengan Y8 dan total Y-nya. Kemudian dari data tersebut karena kita ingin menguji, validitas terlebih dahulu, kalian bisa lihat nih di kolom yang ada di tampilan SPSS-nya, kita pilih, menu analyze, kemudian kita pilih correlate, kemudian bivariate. Nah, karena kita yang pertama ini ingin menguji, X1 terlebih dahulu, maka untuk semua kolom X11 sampai dengan X18 dan total X1-nya ini kita pindahkan semuanya ke kolom variabel. Kolom variabel kita copy semuanya. Nah, kemudian kita klik tanda panah ini ke kolom variabel. Jadi dari data bivariate correlation ini kita pindahkan ke variabel. Kita klik untuk motivasi kerja untuk X11-nya. Kemudian untuk correlation coefficients-nya jangan lupa pilih Pearson. Lalu untuk test of significance-nya jangan lupa pilih yang two tail dan jangan lupa di checklist untuk flex significant correlation-nya. Biasanya untuk Pearson, two tail dan flex significant correlation ini sudah otomatis jadi kita tidak perlu berubah-ubah. Lalu untuk eksekusi hasil analisanya kita klik oke. Nah, ini adalah tampilan dari data yang sudah kita olah untuk X1-nya. Dari data correlation-nya, yaitu hasil perhitungan dari X1-nya, untuk motivasi kerja, untuk person correlation-nya ini, semuanya kalau saya cek ini bertanda bintang. Jadi, untuk memeriksa validitas koefisien korelasi, kalian bisa dapat melihat nilai P pada uji signifikannya. Jika nilai P kurang dari alfa yang telah ditentukan, biasanya itu 0,05, maka koefisien korelasi dianggap signifikan secara statistik. Jika nilai P lebih besar dari alfa, maka koefisien korelasi tidak signifikan secara statistik. Tapi saya mendapatkan cara yang lebih mudah bagaimana data tersebut valid atau tidaknya, kalian bisa melihat dari total X1-nya ini. Kalau misal dari total X1 untuk Pearson correlation-nya ini bertanda bintang, untuk X11-nya ini bertanda bintang sampai dengan X18 ini saya cek ada bertanda bintang semua, maka data tersebut bisa dipastikan valid. Setelah tadi kita hitung untuk uji validitasnya ini sudah selesai, kita akan menghitung langkah selanjutnya untuk menghitung uji reliabilitasnya. Kita balik lagi ke data yang tadi, ke data view. Nah, tadi kita kalau masih pilih dengan menu analyze, kemudian pilih menu scale. Tadi kan kita milih yang correlate ya untuk yang validitasnya. Sekarang untuk reliabilitasnya kita pilih menu scale, kemudian reliability analysis. Nah, untuk menguji, reliabilitasnya ini, di kolom reliability analysis-nya ini kalian hanya pilih untuk yang, X11 sampai X18-nya saja. Karena untuk total X1-nya ini tidak perlu dipindahkan ke kolom item. Jadi kita klik tanda panah yang atas, semuanya dipindahkan dari kolom reliability analysis ke kolom item dari X11 sampai X18 saja, X1-nya tidak perlu. Jangan lupa untuk modelnya kalian pilih alpha ya, yang ini pilih alpha, biasa juga sama otomatis juga. Dan untuk eksekusinya kalau kita klik, lalu kita klik oke. Nah, ini adalah hasil dari reliability-nya. Untuk, reliability statistiknya ini, untuk round batch alpha-nya ini 0,686. Dari output uji reliabilitas menunjukkan nilai koefisien alpha ini dari seluruh item instrumen itu, standarnya itu lebih dari 0,60. Berarti semua item data instrumen dapat dipercaya keandalannya. Dapat disimpulkan bahwa seluruh butir item yang digunakan adalah reliable. Oleh karena itu, kuesioner yang digunakan dapat dikatakan layak sebagai instrumen untuk melakukan pengukuran. Jadi dengan kata lain, untuk data X1 tadi masuknya adalah reliable karena data tersebut lebih dari 0,60 yaitu hasilnya adalah 0,686. Nah, ini tadi saya sudah menghitung untuk total X1-nya. Nah, kemudian kita menghitung untuk atau menguji untuk X2-nya, kita bisa kembali ke data view-nya lagi, tapi kita pilih yang sama untuk menguji validitasnya, kita pilih analyze lagi, caranya masih sama, kemudian untuk itu kita pilih correlate, kemudian bivariate, kemudian kita ingin menguji
X21 yaitu untuk motivasi kerja, untuk disiplin kerja. Maka untuk kolom variables yang ada di sebelah kanan ini kita isi dengan X21 sampai dengan X28 dan total X2-nya. Kemudian kita pindahkan terlebih dahulu ini semuanya. Kita pindahkan dulu ke kolom yang sebelah kiri karena kita ingin menghitung X21 sampai dengan total X2 maksud saya, maka kita blok semuanya sampai dengan total X2. Kita pindahkan ke kolom sebelah kanan yaitu variables karena kita untuk, menguji X21-nya atau X2-nya ini yaitu untuk disiplin kerja. Caranya masih sama untuk correlation coefficients-nya ini kita klik Pearson, kemudian untuk test of significance-nya pilih detail, kemudian untuk flag significant correlation-nya jangan lupa di-checklist. Lalu kita eksekusi dengan klik OK. Nah, ini adalah hasil dari perhitungan uji validitas untuk X2-nya, yaitu untuk perhitungan disiplin kerja. Untuk X21-nya sama seperti tadi, jika untuk memeriksa validitas koefisien korelasinya ini kita bisa melihat nilai P pada uji signifikannya. Apakah jika nilai P kurang dari alfa yang sudah ditentukan yaitu 0,05. Dan cara lebih gampangnya untuk menentukan data tersebut valid atau tidak, kita melihat, untuk total X2-nya. Ini kalau dilihat total X2-nya dari X21 sampai X28 ini semuanya bertanda bintang. Kalau misalnya nanti kalian menemukan nih, dalam perhitungan datanya ada, total X2-nya ini tidak ada bintangnya, maka data tersebut bisa dikatakan tidak valid. Nah, jadi kalau saya cek untuk data yang saya olah tadi dari hasil kuesionernya ini semua datanya itu ada tanda bintangnya. Untuk X21 bintang, kemudian X22 juga sama bintang, sampai dengan X28-nya juga bertanda bintang. Maka bisa ditentukan untuk koefisien korelasi dianggap signifikan secara statistik. Lalu kita balik lagi untuk menguji reliabilitasnya. Kita balik lagi ke data view, kemudian kita pilih, masih menu analyze, untuk reliabilitas kita pilih scale, lalu jangan lupa reliability analysis masih ya, tidak ada yang berubah. Nah, kita kembalikan nih untuk yang motivasi kerja ke kolom sebelah kiri yaitu reliability analysis-nya. Kita pilih semuanya, kita kopas sampai dengan X18-nya, kita hitung untuk X21-nya sampai dengan X28 ya, tapi untuk X2-nya tidak kita pindahkan ke kolom items karena itu adalah total dari X2 tersebut. Nah, setelah kita pindahkan ke kolom items, jangan lupa untuk modelnya masih alpha, tidak ada yang berubah. Kemudian untuk kita eksekusi, sorry, kita klik OK. Kita klik OK dan ini adalah untuk, uji reliability untuk X21, atau X2, sorry. Kemudian seperti yang tadi saya sudah jelaskan, untuk dikatakan output uji reliabilitas menunjukkan nilai koefisien terhadap, alfanya dari seluruh item, instrumennya ini lebih dari 0,60 dan hasil dari pengujian X2 ini hasilnya adalah 0,751 maka hasilnya adalah reliable. Setelah kita menghitung X1 dan X2 kemudian kita uji validitas untuk Y-nya atau kinerja, karyawan, kita balik lagi ke data view-nya. Untuk perhitungannya masih sama, kita pilih analyze, kemudian pilih correlate, kemudian bivariate. Nah, untuk yang disiplin kerja kita pindahkan sama kayak tadi ya, ke kolom sebelah kiri semuanya dikopas sampai X2, dipindahkan ke sebelah kiri, kemudian kita menghitung kinerja karyawan yaitu Y. Maka kita kopas dari Y1, jangan sampai kebalik ya teman-teman untuk penghitungan uji validitas ini yang dikopas itu dari Y1 sampai total Y. Jadi intinya, untuk data tersebut sampai total datanya ini kita pindahkan ke kolom variables untuk uji validitas, tapi untuk reliabilitasnya itu totalnya tidak dipindahkan ke kolom sebelah kanan yaitu item. Nah, untuk uji validitas ini kita sudah pindahkan dari, Y1 sampai total Y atau Y8 dan total Y, kemudian untuk correlation coefficient-nya ini tetap kita pilih Pearson, kemudian total untuk test of significance-nya dan, flag significant correlation-nya ini sudah tanda checklist. Jadi di sebelah sini seharusnya tidak perlu kalian berubah. Kita eksekusi, kita klik OK. Nah, ini hasilnya untuk perhitungan Y-nya yaitu kinerja karyawan. Untuk correlation-nya sama seperti tadi kuncinya adalah kita lihat tanda bintang. Tanda bintang sebelah sini ya, tanda bintang sebelah sini untuk total Y-nya.
Jadi, total Y1 ini ada bintang 2-nya, kemudian total Y2 juga ada bintangnya, total Y3 ada bintangnya, sampai dengan total Y8 ini ada bintangnya juga. Maka untuk pemeriksaan validitas koefisien korelasi, ini bisa kita tentukan untuk koefisien korelasinya dianggap signifikan secara statistik karena lebih dari 0,05. Kemudian kita hitung lagi untuk yang terakhirnya, yaitu untuk uji reliabilitasnya. Kita balik lagi ke kolom datanya tadi, yaitu data view. Kita masih pilih analyze, kemudian kita pilih scale, kemudian kita ke reliability analyze. Nah, kita pindahkan lagi sama seperti yang tadi ya teman-teman. Jadi dari yang X21 sampai X28-nya kita pindahkan ke sebelah kiri karena kita ingin menghitung Y. Jadi untuk menghitung Y-nya tidak perlu dicantumkan, cukup Y1 sampai Y8 saja atau pertanyaan 1 sampai pertanyaan 8. Wah, mohon maaf ini agak nge-freeze. Oke, sudah di-blok, kemudian kita pindahkan ke kolom items. Lalu untuk modelnya tetap masih alpha ya, kemudian kita klik OK untuk eksekusi. Dan tara, ini adalah hasil dari reliability-nya. Seperti yang tadi saya sudah jelaskan, untuk uji reliabilitasnya ini menunjukkan nilai koefisien alfa dari seluruh item instrumennya ini lebih dari 0,60 dan hasil dari Chrome Base alphanya ini adalah 0,825, maka bisa dipercaya keandalannya dan bisa disimpulkan untuk data yang kita uji atau kuesioner yang digunakan tadi dapat dikatakan layak sebagai instrumen untuk melakukan pengukuran. Nah, itu tadi adalah, pengolahan untuk data yang sudah saya buat dalam bentuk kuesioner dan datanya sudah, saya pindahkan dalam ke bentuk Excel kemudian diolah menggunakan SPSS versi 27. Nah, teman-teman, sudah selesai untuk perhitungan menggunakan SPSS untuk uji validitas dan reliabilitasnya, akhirnya sudah selesai semuanya setelah mempresentasikan materi yang mungkin kalau bagi pemula lumayan rumit ya, tapi waktunya saya pamit undur diri. Mohon maaf, jika ada kata-kata yang salah karena perempuan itu selalu benar, jadi mohon dimaklumi saja. Dan sekian video presentasi pembelajaran dari saya. Saya Wahyunisa Fitri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih.